datang di YouTube channel Valeria Yakti. Yuhu. Halo adik-adik, di video ini Kak Valeria akan melanjutkan membahas beberapa contoh soal latihan untuk persiapan UKK kelas 7 ya, matematika. Sekarang kita akan langsung mulai aja dari yang nomor 1. Uang Andi dan Budi berbanding 5:7. Jika jumlah uang mereka 252.000, maka banyak uang Andi adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah uang Andi, ya kan? Jadi kita tulis di sini Andi sama dengan, nah kita lihat perbandingannya. Si Andi itu berapa tadi? Andi banding Budi 5:7, berarti Andinya 5 ya. Jadi yang ditanya per yang diketahui dalam rupiah apa? Jumlah uang mereka ya. Berarti ini pernya per berapa? Kalau di atas perbandingan, yang di bawah juga dalam perbandingan. Jadi jumlah perbandingannya 5 tambah 7 ya. 5 tambah 7 dikalikan dengan ya berapa duitnya ya, berapa uangnya, 252.000 ya. Jadi ini jumlah uang mereka, ini jumlah dari perbandingannya. Oke, sama dengan 5 per 12 dikali 252.000. 252.000 kita bagi aja sama 12, jadinya 21.000 ya. Berarti uangnya Andi akan sama dengan 5 dikali 21.000. Jadi berapa? Jadi 105.000 ya. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Perbandingan panjang dan lebar persegi panjang adalah 4:3. Jika kelilingnya 84 cm, maka lebar persegi panjang adalah, di sini yang diketahui adalah keliling kan? Nah, kalau keliling persegi panjang, rumusnya apa sih? 2 dikali panjang tambah lebar. Kan gini ya. Nah, sekarang kita masukin aja yang diketahui ke dalam rumus ini. Oke. Jadi, di sini aja ya. Kelilingnya kan kita udah tahu 84. Jadi di sini 84 sama dengan 2 dikali panjangnya. Ini kan 4, tapi ini dalam perbandingan ya. Kalau masih dalam perbandingan berarti kita tambahin aja X di belakangnya. Jadi 4X ditambah lebarnya 3X. Oke, lanjut. Jadi 84 sama dengan 2 dikali 4X tambah 3X, jadi 7X ya. 84 sama dengan 2 dikali 7X, jadi 14X. Nah, berarti X-nya berapa? 84 dibagi dengan 14. Jadi X-nya sama dengan 6. Nah, sampai di sini apakah udah selesai? Belum selesai. Yang ditanyakan kan adalah lebar persegi panjangnya. Lebar tadi yang mana? Ini kan 3. Jangan lupa kasih X di belakangnya. Ya, jadi lebar sama dengan 3X. Berarti sama dengan 3 dikalikan dengan 6 ya. X-nya kita udah tahu. Jadi lebarnya sama dengan 18 cm. Oke, sekarang kita lihat ke soal nomor 3. Sebuah proyek direncanakan selesai dalam 24 hari jika dikerjakan oleh 25 orang. Jika proyek dipercepat jadi 5 hari, jadi 15 hari, maka banyak tambahan pekerja adalah, nah ini perbandingan juga nih. Sekarang kita tuliskan dulu di sini ada hari, ada pekerja. Ya, rencana awalnya 24 hari itu dikerjakan oleh 25 orang. Jadi di sini 24, pekerjanya 25. Ya. Nah, proyeknya dipercepat jadi 15 hari. Berarti di sini kita tulis 15. Nah, kita nggak tahu nih pekerjanya ada berapa banyak kalau mau dipercepat proyeknya. Nah, ini kita cari lah. Kita tentukan dulu di sini, ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Coba ya lihat, semakin banyak pekerja, pekerjaannya semakin cepat selesai nggak? Semakin cepat selesai, berarti harinya semakin sedikit kan? Pekerjanya semakin banyak, harinya semakin sedikit. Nah, berarti berbalik nilai, yang satu naik, satu turun. Jadi kalau Kak bikin panah tuh gini nih. Pekerjaannya naik, harinya pasti semakin sedikit butuhnya ya. Jadi perbandingan berbalik nilai. Nulisnya 24/15 sama dengan, karena berbalik nilai jadi ini kita tukar ya, X di atas per 25. Oke. Nah, sekarang kita lihat
atas bawah atau kiri kanan. Yang bisa kita bagi aja. Sekarang Kak Valen lihat atas bawah dulu nih. 24 sama 15 sama-sama bisa dibagi 3 ya. Jadi ini dibagi 3 jadi 8, dibagi 3 jadi 5. Oke, jadi kalau Kak Valen tulis yang rapi, 8 per 5 sama dengan X per 25. 8 sama 5 nggak bisa disederhanain lagi kan? Sekarang kita lihat kiri dan kanan. Ada 5, ada 25. Bisa dibagi 5 kan? Nah, ini dibagi. Jadi ini 1, ini 5. Oke, jadi kalau ditulis 8 per 1 sama dengan X per 5. Kita kali silang. 5 dikali 8 jadi 40 sama dengan 1 dikali X, X. Jadi banyak pekerja selama 15 hari itu adalah 40 orang. Ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah banyak tambahan pekerja. Ya. Jadi tinggal kita kurangin aja pekerja tambahan sama dengan, nah, sekarang 40. Tadinya cuma 25 orang. Jadi nambah 15 orang. Ya, jadi pekerja tambahannya adalah 15 orang. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Dengan kecepatan sepeda 15 km per jam, Harun memerlukan waktu 20 menit untuk sampai di sekolah. Jika kecepatannya 12 km per jam, maka waktu tempuh ke sekolah adalah, ini kita tulis dulu, ini diketahui ya, di sini ada kecepatan dan juga ada waktu. Nah, kalau kecepatannya itu 15 km per jam, kecepatan sepeda, waktunya itu jadi 20 menit. Terus, kalau kecepatannya 12 km per jam, nah, waktu tempuhnya jadi berapa? Ini kita nggak tahu, kita kasih X aja. Oke. Nah, sekarang kita tentukan ini senilai atau berbalik nilai. Kalau semakin cepat nih ngayuh sepedanya, otomatis semakin cepat atau semakin lama nyampe di sekolah? Semakin cepat, ya kan? Jadi kecepatannya makin tinggi, waktunya pasti makin sedikit butuhnya di jalan, ya. Berarti ini berbalik nilai. Jadi yang satu naik, yang satu turun. Jadi nulisnya 15 per 12 sama dengan, karena berbalik nilai, ini ditukar posisinya, X per 20. Sama kayak tadi, atas bawah kita lihat kalau bisa disederhanakan, kita sederhanakan. 15 sama 12 sama-sama dibagi 3. Jadi ini 5, ini 4. Jadi 5 per 4 sama dengan X per 20. Ya. Sekarang kita lihat kiri dan kanan. 4 sama 20 bisa dibagi 4, ini 1, ini 5. Jadinya 5 per 1 sama dengan X per 5. Nah, sampai sini kita kalikan silang. Ini dikali silang ya, bukan 5 bagi 5 ya, tapi dikali. Jadi 5 kali 5, 25 sama dengan 1 dikali X, X. Ya, berarti kalau kecepatannya 12 km per jam, maka waktu tempuh ke sekolahnya adalah 25 menit. Ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk membuat sebuah baju, mesin A memerlukan waktu 3 jam, sedangkan mesin B cukup 2 jam. Jika mesin A dan B bekerja sama untuk membuat baju, maka waktu yang diperlukan adalah berapa jam? Oke. Di sini kita ketahui ada mesin A itu 3 jam. Mesin B sama dengan 2 jam. Nah, itu kan waktu kalau ngerjain sendiri-sendiri ya. Sekarang kalau kita mau ngerjainnya bareng-bareng pakai 2 mesin itu, jadi berapa lama selesainya? Caranya adalah 1 per waktu ya, sama dengan 1 per waktu si A ditambah 1 per waktu si B. Ya, jadi kayak kalau kalian ngerjain soal tentang rangkaian paralel di fisika. Ya, nggak tahu kelas 7 udah belajar atau belum? Kalian lupa ya. Jadi 1 per W sama dengan 1 per waktu yang A kan 3 jam ditambah 1 per yang B 2 jam. Jadi 1 per W sama dengan, ini yang kita samain penyebutnya ya, jadi per 6. Berarti yang di bawah kali 2, atas juga dikali 2. Jadinya di sini 2 ditambah ini bawah kali 3, atas juga kali 3. Berarti di sini 3. Ya, jadi 1 per W sama dengan 5 per 6. Berarti waktunya tinggal kita balik ya. Kan W per 1 atau waktu ya sama dengan ini juga dibalik. Jadi 6 per 5 jam.
Mau nulis seperti ini boleh, mau nulis seperti ini juga boleh. Jadi 1/5 jam. Kan kalau dibuat pecahan campuran jadi begini ya. Mau bentuknya lain lagi juga boleh. Jadi 1 jam. Nah, 1/5 jamnya diubah ke menit. 1/5 jam itu berapa menit? Tinggal 1/5 dikali dengan 60. Jadi 12 ya, 60 bagi 5 jadi 12. Jadi 1 jam 12 menit. Nah, kalau si mesin A dan mesin B bekerja sama-sama ya. Oke, sekarang kita lihat kesalahan nomor 6. Satu lusin pensil dibeli dengan harga 18.000. Agar mendapat untung 30%, maka harga jual per batang adalah. Nah, sekarang kita udah masuk ke materi aritmatika sosial ya. Yang diketahui di sini adalah satu lusin pensil, harga beli satu lusin pensil itu adalah 18.000 ya. Pengen untung 30%. Jadi untungnya sama dengan 30%. Yang ditanyakan adalah harga jual per batang. Ini ya. Nah, sekarang Kak Vale mau cari harga jual untuk satu lusin aja dulu. Jadi caranya adalah harga jual sama dengan, nah sekarang gini, kalau harga beli ya, harga mula-mula selalu kita anggap berapa persen? 100% ya. Jadi ini sama dengan 100%. Kalau untung 30%, berarti harga jualnya jadi berapa? Bertambah kan? Ya, jadi 130 karena kan harga beli dalam persentase ditambah dengan untungnya dalam persen. Yang diketahui di sini adalah harga belinya kan? Jadi per 100 dikalikan dengan dalam rupiah harga belinya 18.000. Jadi 130% per 100% dikali 18.000. Yang bisa kita bagi langsung kita bagi aja. Jadi di sini ini persennya coret aja ya, langsung bagi. Ini 0, 100 sama ini. Jadinya hasilnya adalah 130 dikalikan dengan 180, 23.400. Nah, ini harga jual untuk satu lusin ya, belum satu batang. Berarti kalau untuk satu batangnya gimana caranya? Tinggal kita bagi sama 12 ya, karena satu lusin itu adalah 12 buah. Jadinya 1.950 rupiah ya, harga jual untuk satu batang kalau ingin mendapatkan untung 30%. Oke, sekarang kita lihat kesalahan nomor 7. Setelah didiskon 20%, harga sepotong pakaian adalah 52.000. Harga pakaian sebelum diskon adalah, sekarang kita tulis dulu diketahui ya. Di sini diketahui ada diskon 20%. Terus ada harga setelah didiskon ya, harga pakaian setelah diskon adalah 52.000. Jadi di sini tulisnya harga 2 aja ya, 52.000. Yang ditanyakan adalah harga pakaian sebelum diskon. Jadi harga pertama yang ditanya, harga awal. Harga mula-mula, harga awal itu selalu kita anggap 100% ya. Harga beli, modal, harga mula-mula itu selalu 100% ya. Tabungan awal, bruto. Oke, sekarang di sini diskon 20%. Berarti harga setelah diskonnya jadi berapa persen? Berkurang atau nambah? Ya berkurang, karena kan di diskon, dipotong ya, dapat potongan 20%. Jadi harga keduanya itu akan menjadi 100% dikurangi 20%, jadi 80% ya. Jadi si ini nih, harga kedua ini itu sama dengan 80% kalau dalam persentase. Nah, sekarang yang kita cari adalah ini kan, harga mula-mula atau modalnya. Ya udah, tinggal harga awal sama dengan yang ditanyakan ini. Berarti yang ditulis adalah 100% per atas dalam persen, bawah juga dalam persen. Berapa yang diketahui? 80% dikali dengan rupiahnya yang diketahui 52.000.
Yang bisa kita bagi langsung kita bagi. Jadi di sini kakaknya bagi, ini persennya kita bagi aja, kita hilangin. Ini 0 hilangin aja. Jadinya di sini 52 1 2 3 4 520.000 dibagi 8. Hasilnya jadi 65.000. Ya, jadi harga sebelum didiskon 20%, harga aslinya adalah 65.000. Sekarang kita lihat kesalahan nomor 8 ya. 2 peti telur dibeli dengan harga 209.000. Setiap peti memiliki bruto 20 kg dan tara 5%. Jika pedagang ingin untung 30%, maka harga jual telur per kilo adalah, nah sekarang kita tulis dulu yang diketahui ya. Di sini diketahui ada 2 peti telur. 2 peti telur harganya itu adalah 209.000. Terus setiap peti memiliki bruto 20 kg dan tara 5%. Jadi satu peti itu brutonya 20 kg, taranya 5%. Ya. Terus jika pedagang ingin untung 30%, untungnya 30%, yang ditanyakan adalah harga jual telur per kilo. Jadi harga jual per kilogram. Oke, sekarang gini, dari yang diketahui, ini kan beli telur 2 peti ya. Satu petinya itu berat seluruhnya adalah 20 kilo. Tapi kan kalau kita mau jual telur, yang kita jual kan nggak sama peti-petinya, orang dijualnya per kilo, ya kan? Nggak sama bungkus ya, nggak sama si petinya. Nah, caranya gimana berarti sekarang? Pertama, kita tentukan dulu aja netonya untuk si 2 peti ini, ya. Nah, cara menentukannya gimana? Kita lihat di sini, neto sama dengan, oh ini 1 peti ya, 1 peti sama dengan, nah kita lihat di sini, ini tara 5%. Bruto itu totalnya berapa persen? Dianggapnya 100%. Ya, jadi bruto ini 100%, tara 5%. Kan bruto itu sama dengan tara tambah neto atau berat bersihnya, isinya doang, ya. Berarti netonya berapa? Ya 100 dikurangi 5. Ya, jadi 100% dikurangi 5%. Terus yang diketahui di sini dalam kilogram adalah brutonya kan 20 kilo, berarti di sini persentase bruto. Jadi 100% dikali dengan dalam kilogram 20 ya. Lanjutkan, 100% dikurangi 5% jadi 95% per 100% dikali 20. Yang bisa kita bagi langsung kita bagi aja. Ini persennya kita hilangin aja, 100 sama 20, ini 1, ini 5 ya. Berarti tinggal 95 dibagi sama 5, jadinya 19 kilogram. Ya, jadi netonya itu adalah 19 kilogram. Nah, ini untuk 1 peti. Berarti kalau 2 peti ada tinggal dikali 2. Ya, 19 kilo kita kalikan dengan 2, jadinya sama dengan 38 kilogram. Oke, jadi kita sekarang tahu berat telur yang bisa dijual itu adalah 38 kilogram. Sekarang setelah kita tahu neto si telurnya ya, atau berat besi telurnya, sekarang kita akan mencari harga jualnya kalau mau untung 30%. Ya, jadi cara mencari harga jual kan gini. Harga jual sama dengan, kalau modal harga awal selalu dianggap 100%. Ya, jadi ini 100%. Kalau mau untung 30% berarti harga jualnya jadi berapa persen? 100 tambah 30. Ya, jadi 130%. Kayak soal yang sebelumnya ya, per yang diketahui dalam rupiah di sini adalah ini kan harga mula-mulanya 100%. Jadi di sini kita tulis 100% dikalikan dengan dalam rupiah 209.000. Oke, ini untuk 2 peti ya kita ngitungnya. Sama
dengan kita bagi yang bisa dibagi, langsung ini persennya hilang, ini 100, ini nolnya hilang 2. Jadi 130 dikali dengan 209, kasih 0 belakangnya. Jadi harga jualnya 271.700. Nah, ini untuk 2 peti atau berapa tadi? 38 kilogram. Ditanyakan per kilonya ya tinggal kita bagi aja. 271.700 kita baginya sama ini. Ya, bukan dibagi sama 40 karena tanpa si peti jualnya. Cuma telur aja. Jadi harga jual per kilo ini untuk 38 kilogram. Jadinya 271.700 dibagi dengan 38. Jadi jawabannya adalah 7.150. Ya, ini untuk harga telur per kilogramnya jadinya. Kalau mau untung sebesar 30%, ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 9. Pak Amir menyimpan uang di bank 750.000. Bank memberi bunga tunggal 12% per tahun. Jika simpanan Pak Amir sekarang 810.000, maka lama Pak Amir menabung adalah, tadinya 750.000, sekarang 810.000. Nambah kan uangnya, berarti kita cari bunganya dulu aja sekarang. Bunganya itu sama dengan tabungan akhir dikurangi tabungan awal. Ya, jadi 810.000 dikurangi 750.000, jadinya 60.000. Nah, sekarang kita cari aja berapa persen sih bunga yang didapat sama Pak Amir, ya. Jadi persen bunga sama dengan bunganya 60.000 per tabungan awalnya kan ini ya 750.000 dikali dengan 100%. Yang bisa kita bagi langsung kita bagi di sini, bagi sama ini, di sini aja ya. 600 per 75 berapa? Jadi 8%. Ya, jadi bunga yang didapat sama Pak Amir selama menabung itu adalah 8%. Nah, kalau bunga selama 1 tahun itu 12%, berarti kan 1 bulannya 1% dong. Ya nggak, kan 12% dibagi 12. Jadi bunga 1 bulan itu sama dengan 1%. Ya kan? Karena 12% dibagi dengan 12. Berarti kalau di sini 8%, lama menabungnya Pak Amir berapa lama? 8 bulan. Ya, jadi lama menabung sama dengan 8 bulan. Oke, tinggal 8% dibagi dengan 1%, jadi 8 bulan ya. Oke, sekarang kita ke nomor 10. Seorang nasabah memiliki tabungan awal 1.200.000. Setelah 10 bulan, tabungannya menjadi 1.380.000. Bunga tabungan per tahunnya berapa? Oke, sekarang kita cari dulu aja bunga yang didapat ya, berapa banyak. Nanti tinggal tabungan akhir dikurangi sama tabungan awal kan. Jadi langsung aja ini kafalnya pakai angkanya ya. 1.380.000 dikurangi dengan 1.200.000. Jadinya 180.000. Ini mendapatkan bunga 180.000. Oke, sekarang kita carilah berapa persen sih bunga yang didapat selama 10 bulan itu ya, untuk mencari nanti per tahunnya. Oke, persen bunga selama 10 bulan sama dengan 180.000 bunganya per tabungan awalnya 1.200.000 dikali dengan 100%. Ini kita bagi aja. Nah, ini juga nolnya. Jadinya 180 per 12. Jadi 15%. Ya, 180 bagi 12 kan 15. Ini untuk 10 bulan, yang ditanyakan adalah per tahunnya. Ya, jadi gini. Persen bunga selama 1 tahun sama dengan 1 tahun tuh berapa bulan? 12 kan? Jadi langsung 12 per yang diketahui berapa bulan?
10 bulan, jadi per 10, jadi atas bulan bawah bulan dikali dengan persentasenya yang selama 10 bulan ini ya, 15%. Yang bisa kita bagi langsung kita bagi aja, ini sama ini dibagi 5 jadi ini 3, ini 2, 12 dibagi 2 jadi 6, 6 kali 3 jadi 18% ya. Jadi persentase bunga tabungan per tahun adalah 18%. Oke, sekarang kita bahas soal nomor 11 ya. Di sini ditanyakan adalah besar sudut EOF ya. EOF. Jadi yang ini Kak tandain. Ini ya yang Kak arsir. Yang kita tahu di sini ada sudut AOB dan BOC. Mereka sudut yang berpenyiku. Jadi kalau mereka di total itu adalah 90 derajat ya. Kita harus cari dulu X-nya tuh berapa sih gitu supaya kita bisa menentukan si EOF-nya. Nah, cara nyarinya berarti tinggal 5X min 3 kalau ditambah dengan 2X tambah 9 itu harus sama dengan 90 derajat ya, karena kan mereka siku-siku ya sudutnya. Nah, sekarang kurungnya kita buka aja. Jadi yang sejenis sukunya kita satuin, kita deketin. 5X tambah 2X min 3 tambah 9 sama dengan 90. 5X tambah 2X jadi 7X min 3 tambah 9 jadi plus 6 sama dengan 90. 7X sama dengan 90 plus 6 pindah ruas jadi min 6. 7X sama dengan 84 ya, berarti X-nya sama dengan 12. Nah, kita dapat di sini X-nya 12. Berarti sekarang kita bisa nyari EOF. Dari mana? Kalian perhatikan di sini EOF itu bertolak belakang dengan sudut yang mana? Dengan sudut yang BOC. Ya, kalau bertolak belakang berarti bisa sudutnya sama. Jadi Kak tulis di sini sudut EOF itu sama dengan sudut BOC. Ya. Nah, BOC-nya kita carilah berapa besar sih sudutnya. Sudut BOC sama dengan, kan ini ya 2X tambah 9, 2X tambah 9, jadi sama dengan 2 dikali 12 ditambah 9. Jadi 24 ditambah 9 sama dengan 33 derajat. Nah, sudut BOC kan sama dengan EOF. Ya udah, berarti sudut EOF-nya 33 derajat. Ya, sama karena bertolak belakang. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 12. Di sini ada segitiga sama kaki, ya. Terus ada garisnya juga diperpanjang, ini juga diperpanjang. Diketahui DAC 140 derajat. DAC mana? Ini ya, DAC. Jadi di sini 140 derajatnya. Nah, oke. Yang ditanyakan adalah ABC. ABC berarti ini yang dicari. Nah, sekarang kalian lihat ya. Ini kan sudut di luar segitiga. Ya kan? Dengan garis yang diperpanjang dari salah satu sisi segitiganya. Nah, jumlah dua sudut yang di dalam di sini, ini dan ini, itu sama dengan sudut luar segitiga yang di sini. Jadi, kalau ditulis di sini sudut ABC kalau ditambah sudut ACB itu akan sama dengan sudut DAC, sama dengan sudut luar segitiganya. Nah, DAC-nya 140. Ini kan sama kaki ya, segitiga sama kaki. Berarti besar ini sama nggak? Sudutnya kiri kanan ini sama besarnya. Jadi bisa aja kakaknya tulisnya 2 dikali sudut ABC. Ya, karena kan sama. Jadi anggap aja ABC-nya itu ada 2. Ya kan? Berarti sudut ABC-nya itu akan sama dengan 140. Ini kan 2 dikali ya, pindah ke sini. Jadi bagi 140 dibagi 2. Jadinya 70 derajat. Ya, jadi sudut ABC ini besarnya 70 derajat. Ini juga 70 derajat. Ya, kalau kalian membuktikan ini 70 derajat, ini 70 derajat. Ini kan 140 ya. Ini garis lurus. Otomatis di dalam sini tinggal 40 derajat karena kan total segini adalah 180 ya.
40 ditambah 70 ditambah 70 kan 180. Benar berarti, karena total satu segitiga itu sudutnya adalah 180 derajat ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 13. Di sini ditanyakan besar penyiku sudut MLN. MLN itu yang ini ya, MLN. Yang ditanyakan adalah penyikunya. Sekarang kita tentukan dulu aja besar sudut MLN-nya. Cara menentukannya gimana? Kita harus tahu X-nya dulu dong. Cara cari X-nya gimana? Lihat di sini ada garis lurus. Jadi kalau mereka ini dijumlah, sebelah kiri dan kanan ini hasilnya harus jadi 180 derajat. Jadi kalau Kak Vale tulis ya, sudut KLN kalau ditambah dengan sudut MLN itu sama dengan 180 derajat karena berpelurus. Jadi KLN-nya 3X tambah 20 ditambah 2X min 15 sama dengan 180. Yang ada X satukan dengan yang ada X, kita langsung jumlah aja ya. 3X tambah 2X jadi 5X, 20 dikurangi 15 jadi plus 5 sama dengan 180. Jadi 5X sama dengan 180 dikurangi 5 ya. Ini Kak Vale lanjut di sebelah sini aja ya. Jadi 5X sama dengan 180 dikurangi 5 jadi 175. Jadi X-nya sama dengan 175 dibagi 5 ya. Berarti X-nya sama dengan 35 ya. Kita dapat nih X-nya 35. Sekarang tinggal kita input lah ke dalam sini. Kita cari dulu lah sudut MLN-nya. MLN kan 2X min 15. 2X min 15. Jadi sama dengan 2 dikali 35 min 15. 2 dikali 35 jadi 70 min 15 jadinya 55 derajat ya. Nah, sampai sini apakah udah selesai? Belum selesai, karena yang ditanyakan adalah besar penyiku ya. Kalau besar penyiku berarti tinggal penyiku sudut MLN sama dengan 90 derajat dikurangi sama sudut MLN-nya 55 derajat. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kalau penyiku tuh berarti gini loh. Nah, misalnya gini. Ini 55 derajat. Nah, ini tuh berapa gitu loh. Penyikunya itu adalah yang membuat si 55 derajat ini kalau ditambahkan dengan sudut si penyiku itu jadi 90 gitu loh ya. Jadi ini kita langsung kurangin aja 90 dikurangi 55 biar dapat nih penyikunya. Hasilnya jadi 35 derajat. Ya, jadi penyiku sudut MLN adalah 35 derajat. Nah, sekarang kita ke soal nomor 14 ya. Diketahui suatu sudut memiliki pelurus 120 derajat. Penyiku sudut tersebut adalah, ini mirip sama soal nomor 13 tadi. Kita punya sudut, di sini ada sudut, sebut aja sudut A ya. Nah, memiliki pelurus 120 derajat, artinya kalau si sudut A itu ditambah dengan 120, hasilnya akan jadi 180 derajat ya. Sudut A ditambah sama pelurusnya itu akan jadi 180 derajat. Lurus kan 180, kalau sudut siku-siku jadi 90 ya. Nah, sekarang berarti sudut A-nya sama dengan 180 derajat dikurang 120 derajat. Jadi sudut A sama dengan 60 derajat. Nah, ketemulah sudut A-nya segini, berarti penyiku dari sudut ini berapa? Sama kayak tadi kan? Berarti penyiku sudut A ya tinggal 90 derajat dikurangi 60 derajat. Jadi 30 derajat. Ya, yang menyebabkan si 60 derajat ini akan jadi 90, berarti harus ditambah dengan 30. Ya. Oke adik-adik, segini dulu video dari Kak Vale tentang pembahasan latihan soal untuk ujian kenaikan kelas matematika kelas 7 ya. Terima kasih banyak kalau sudah nonton video ini dan semoga bermanfaat. Dadah.